Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, dimanapun berada, bertemu kembali dengan channel Menyusuri Langkah Kehidupan. Semoga sahabat muslim ada dalam keadaan sehat dan semoga diperbanyak rezekinya, amin. Dalam kesempatan kali ini, ada tentang sebuah perkara dalam ajaran Islam, yang mungkin selalu kita lakukan tanpa kita ketahui akan menjadikan sebuah dosa. Sahabat muslim dimanapun berada, mari kita sama-sama saksikan yang akan kami bahas sebagai berikut. Islam memang sangat ketat dalam mengatur sendi-sendi kehidupan para umat pemeluknya. Artinya segala bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dalam kehidupannya, dalam Islam memiliki hukumnya masing-masing. Tentu saja hal ini tidak lain adalah agar umat muslim bisa membedakan mana perbuatan yang dilarang agama, mana yang dianjurkan dilakukan. Kemudian, segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari juga bisa menjadi sebab kita mendapat pahala, bisa juga malah memupuk dosa. Banyak sekali hal-hal sepele dan sederhana dalam kehidupan ini yang jika kita lakukan bisa mendapat pahala, ataupun juga dosa. Maka inilah pentingnya bagi kita umat agama Islam agar lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Belum tentu apa yang menurut kita baik juga menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi yang menurut kita baik, malah menyebabkan dosa yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya. Oleh karena itu, penting bagi kita meneladani segala bentuk tindak tanduk beliau, agar hal-hal sepele yang kita lakukan sehari-hari menjadi berpahala. Dan penting sekali bagi kita mewaspadai hal-hal sepele dalam kegiatan sehari-hari yang dilarang agama. Hal ini agar mencegah hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya sulit dihilangkan. Karena jika sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka setiap harinya dengan mudah kita akan menumpuk dosa, yang kelak akan mendapat ganjaran yang setimpal di akhirat. Hal-hal sepele yang dilarang dalam Islam. 1. Makan minum sambil berdiri. Menurut kita makan minum sambil berdiri akan menjadi lebih simpel dan akan lekas cepat selesai. Namun dalam Islam hal ini dilarang. Berdasarkan hadis Nabi, beliau melarang makan minum sambil berdiri. Bahkan apabila sudah terlanjur berada di mulut maka Nabi menyuruh memuntahkannya. Fakta medis membuktikan makan dan minum lebih sehat bila sambil duduk. Karena makanan akan lebih mudah dicerna oleh usus. 2. Berpakaian ketat. Hal ini berlaku bagi perempuan maupun laki-laki, selain karena akan memperlihatkan aurat. Berpakaian ketat menurut medis akan membuat badan sesak dan organ tubuh tidak berfungsi dengan baik. 3. Tidur tengkurap. Beberapa orang nyaman dengan posisi tidur ini, namun Nabi melarang hal ini dalam hadisnya karena tidur posisi ini dimurkai oleh Allah. Menurut medis, tidur tengkurap juga menyebabkan sulit bernapas. Hal ini mungkin banyak dianggap sepele oleh kebanyakan wanita muslim. Ada yang sudah mengetahuinya, tetapi masih ada yang menganggapnya sepele dan akhirnya larangan Allah ini pun diterjang oleh mereka. Terkadang mereka yang sudah berjilbab secara syar'i pun masih melakukannya. Padahal, perbuatan ini bukan hanya diharamkan oleh Allah, namun juga diancam dengan ancaman yang mengerikan. Sebuah laknat yang kadarnya disamakan dengan perbuatan berzina. Adapun larangan yang dianggap sepele itu seperti dikutip dari beberapa laman yakni memakai parfum ketika keluar rumah.
Apalagi jika tujuannya agar aroma parfum tersebut tercium oleh lelaki yang bukan suaminya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita mana saja yang memakai parfum, kemudian lewat pada suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu, maka perempuan itu telah berzina. HR An-Nasai dan HR Ahmad. Terkadang, ketika diingatkan agar tidak menggunakan parfum saat keluar rumah, umumnya wanita akan berdalih dengan beberapa alasan seperti, daripada bau tidak sedap, atau agar tidak mengganggu orang lain dengan bau keringat, dan alasan lain yang tetap saja bila dilakukan, akan mengundang laknat Allah dan Rasul-Nya. Lalu bagaimana solusinya? Agar alasan-alasan itu terselesaikan tanpa melanggar larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Agung Cahyadi, LC, MA pakar fikih dari Surabaya, merekomendasikan, wanita yang ingin menjaga badan agar tidak bau, saat ini bisa menggunakan media-media selain parfum yang menimbulkan bau wangi. Ada yang berupa penghilang bau badan, ada yang berupa penghilang bau mulut. Namun tetap tidak boleh yang berupa parfum atau wangi-wangian ketika keluar rumah. Semoga hal ini jadi pelajaran buat para wanita muslimah. Terima kasih. Hmm.